Shalom. Pernah nggak saudara berpikir kapan Allah marah kepada manusia? Kapan Allah murka kepada manusia? Pertama kali Tuhan murka kepada manusia itu ketika Adam dan Hawa mengkhianati Tuhan, mengkhianati Allah, yaitu ketika ia memakan buah. Itu ada di Kejadian 2 ayat 17. Ketika manusia itu memakannya, pada hari itu ia mati. Artinya karena dosa yang ia lakukan, Tuhan murka kepada dia. Nah, itu biasa. Itu karena manusia mengkhianati Allah, makanya Allah murka. Tetapi pernah tidak saudara berpikir bahwa saudara ini sudah berdoa benar kepada Tuhan, tetapi ternyata dengan cara doanya saudara, dengan cara beribadahnya saudara, Tuhan murka? Pernah tidak saudara berpikir? Ya? Kita harus berdoa dengan cara yang benar. Mari kita baca saudara di Keluaran 32 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Ya, ini menceritakan bahwa orang Israel ini rindu untuk menyembah Allah. Karena pada waktu itu Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, sampai sekarang memang tidak bisa dilihat. Tetapi mereka tidak tahu cara menyembah Allah. Mereka telah dibebaskan dari bangsa Mesir, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Makanya mereka berinisiatif. Mereka inisiatif, yaitu mereka membuat suatu lembu untuk disembah. Tetapi mereka sebenarnya tidak menyembah lembu itu, saudara. Nah, ini perlu saudara pahami. Orang Israel tidak menyembah lembu itu. Orang Israel menyembah Allah melalui lembu itu. Mari kita lanjutkan. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menurunkan engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel rindu untuk menyembah Tuhan. Dia rindu sekali menyembah Tuhan, tetapi dia tidak tahu caranya. Makanya mereka membuat satu inisiatif, yaitu menyembah Tuhan dengan cara membuat patung. Nah, kita tidak bisa pungkiri ini ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saat ini juga kita masih melihat bahwa ada agama atau ada manusia yang ingin menyembah Tuhan tetapi melalui patung. Itu adalah cara ibadah yang salah. Itu melanggar hukum Taurat yang kedua, saudara. Ya, saudara bisa perhatikan hukum Taurat yang kedua. Hukum yang kedua itu berbunyi seperti ini, saudara. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kita belajar dari bangsa Israel ini, saudara.
Ya. Pada dasarnya bangsa Israel ini tidak menyembah patung. Tidak menyembah patung. Bangsa Israel tidak menyembah patung, melainkan dia menyembah Allah, menyembah Yahweh. Tetapi ia tidak tahu caranya. Kalau sekarang kita gampang, kita menyembah Yahweh, kita bisa melalui gereja. Kita datang beribadah ke gereja, kita beribadah, kita tahu. Tetapi kondisi waktu itu di padang gurun, tidak ada gereja. Jadi mereka ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa kepada Allah Yahweh yang benar, tetapi dengan cara yang salah. Nah saudara, sepertinya bagi manusia ini benar, ya. Tetapi bagi Allah ini menimbulkan murka yang begitu besar. Mari kita perhatikan ini. Kita baca ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya itu ayat ke-7 ini melambangkan bahwa Tuhan tidak suka dengan cara ibadah seperti itu. Dan itu berdampak sangat mengerikan, saudara. Ya, mari kita baca ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya, kan? Orang Israel ingin menyembah Yahweh, menyembah Tuhan, tetapi mereka dengan cara yang salah, yaitu melalui patung. Tuhannya benar, Tuhannya benar, tetapi caranya salah, ya. Dan Tuhan sendiri menyebut bahwa itu rusak lakunya, tingkah lakunya sudah rusak seperti itu, saudara. Ayat ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir. Ya kan? Hai Israel, inilah Allahmu. Itu menunjukkan bahwa orang Israel ini yakin bahwa inilah Allahnya, bahwa Allah yang disembah itu melalui patung itulah yang benar. Tapi kalau kita perhatikan, itu menjadi salah, ya. Dan Allah tidak suka dengan itu. Ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bayangkan saudara, cara berdoa yang salah. Walaupun yakin bahwa yang disembah itu Tuhan, walaupun yakin yang Anda sembah itu Tuhan, tetapi caramu berdoa itu salah, yaitu kamu sujud di depan patung dan kamu menyebut Tuhan. Ya, memang kamu boleh mengakui di dalam diri kamu, aku tidak menyembah patung itu. Tetapi aku menyembah Yesus, aku menyembah Tuhan. Kamu boleh ngomong gitu, tapi faktanya Alkitab mengatakan bahwa Allah akan membinasakan orang seperti itu. Ini mengerikan, saudara. Ya. Mengerikan sekali. Kita berdoa, kita mencari Tuhan dengan Allah yang salah, dan dampaknya itu adalah kebinasaan. Saudara tahu arti binasa? Kalau saudara baca dari komentar-komentar para teolog terkenal, binasa itu artinya dihancurkan. Dihancurkan di dalam neraka, saudara. Jika Allah membinasakan bangsa Israel karena menyembah patung, walaupun orang Israel menyembah Allah melalui patung, tapi Tuhan mengatakan bahwa mereka menyembah patung. Ya. Dan itu Allah akan membinasakan, dan binasa itu adalah dihancurkan di dalam neraka. Itu sangat mengerikan, saudara. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara, ingatlah, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ya, bertobatlah. Berdoalah kepada Tuhan yang benar. Ya. Berdoa kepada Tuhan yang benar, cara yang benar. Jangan cara yang salah. Cara yang benar seperti apa?
Cara menyembah Allah yang benar itu seperti ini. Yohanes 4 ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Artinya, kamu menyembah Bapa tidak di tempat ini atau tidak di tempat itu atau melalui media apapun. Tidak. Kamu tidak akan menyembah Bapa seperti itu lagi, karena kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Ayat ke-22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, cara berdoa yang benar yaitu adalah berdoa melalui roh dan kebenaran. Ingat, tubuh kita ini sudah dikaruniai roh oleh Tuhan. Ya, ada roh. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang dimateraikan di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah memiliki Roh Kudus itu, saudara, kita tidak perlu lagi menyembah melalui patung, menyembah melalui apapun, menghadap ke kiblat manapun, tidak perlu, saudara. Yang hanya kita perlukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu caranya bagaimana? Melalui Yesus, saudara. Hanya melalui Yesuslah engkau menyembah. Ya. Engkau sujud di dalam kamar, Alkitab berkata, tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah kepada Tuhan. Ya, berdoa. Tidak melalui media apapun, tetapi berdoa lipat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, maka engkau akan bersekutu bersama Tuhan. Ya, saudara, tahun 2017 saya mengambil keputusan yang tepat untuk masuk Kristen, saudara. Karena saya dulu juga sering menyembah Tuhan, saya menyembah Yesus, tetapi kadang-kadang saya bersujud di depan patung. Dan itu saya anggap benar, karena ketika orang bertanya kepada saya tidak menyembah patung itu, saya tidak menyembah. Tetapi saya menyembah Yesus. Nah, tetapi ayat ini mengatakan, ya, orang Israel menyembah Yahweh, tetapi melalui patung. Karena apa? Karena patung itu ada fisiknya, Yahweh tidak ada fisiknya. Dan itu hukumannya adalah kebinasaan. Ya, ini riskan, saudara. Jadi mulai sekarang, saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Ya, serahkan dirimu kepada Yesus. Akuilah Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jangan lagi menyembah Dia melalui patung atau apapun, atau menghadap kemanapun. Tetapi akuilah Dia, percayalah kepada Dia. Ketika engkau percaya, engkau dibenarkan oleh Yesus. Ketika engkau percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kamu dibenarkan. Ketika kamu sudah dibenarkan, maka semua doamu itu akan diterima oleh Tuhan. Ya. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara, dan sampai ketemu di renungan berikutnya. Terima kasih. Shalom.